Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana, NPM 1911 Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan materi yang berikutnya, yaitu memorandum. Baik, di sini akan saya mulai. Yang pertama, memorandum atau lebih dikenal sebagai memo adalah suatu surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan singkat kepada bawahannya berupa informasi mengenai kewajiban, peraturan, dan hal-hal yang harus dilakukan oleh bawahan. Dalam memorandum ini, terkadang pimpinan juga memberikan berbagai kebijakan yang mana kebijakan tersebut telah diatur dalam aturan yang berlaku di perusahaan. Dalam memorandum ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penulisan memorandum. Yang pertama atau nomor 1 yaitu wewenang pembuatan dan pentandatanganan memo dibuat oleh pejabat, pegawai dalam lingkungan instansi atau unit kerja dalam lingkungan tugas. Misal dalam suatu organisasi yang menulis memorandum ada orang yang jabatannya berada di atas atau berada paling atas. Yang berikutnya adalah susunan dari pembuatan memorandum. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat, yang kedua badan surat, dan yang terakhir kata penutup. Yang berikutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan memo. Yang pertama, memo tidak dihubungi dengan cap dinasnya, berbeda dengan surat dinas yang lainnya. Karena memo ini bersifat lebih sederhana, tidak kompleks, maka tidak diharuskan menambahkan cap pada surat memo. Yang berikutnya, tebusan memo berlaku di lingkungan internal instansi. Seperti yang kita ketahui bahwa memo itu hanya dicetuskan atau dikhususkan pada informasi yang dilakukan di dalam organisasi. Untuk yang keluar organisasi itu ada surat khusus yang dilengkapi dengan cap dan legalisir yang lebih kompleks. Yang berikutnya, penomoran memo dilakukan dengan mencantumkan nomor memo, kode arsip, surat dinas, bulan, dan tahun. Sama halnya dengan surat yang lainnya, pada memo juga disampaikan nomor surat, tanggal surat, tahun surat pembuatan, hampir sama pada surat yang biasa kita tulis. Yang berikutnya, distribusi sesuai dengan cara penyampaian surat. Biasanya karena surat ini bersifat kurang formal, itu biasanya cukup ditempel di papan pengumuman atau papan pengumuman yang biasa ada di perusahaan-perusahaan yang kita tempati. Nah, yang berikutnya seperti yang tadi telah dijelaskan, ada yang namanya susunan surat. Yang pertama, susunan memo ini atau surat ini diawali dengan bagian kepala. Di bagian kepala ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kop naskah surat dinas yang berupa nama inisial dari perusahaan tersebut. Yang berikutnya, kata memo harus bersifat kapital atau besar. Yang berikutnya, kata penomoran harus sesuai dengan apa yang ada, tapi biasanya lebih menyesuaikan dengan keadaan kantor yang ada. Bagian kedua, bagian tubuh berisi batang tubuh memo yang terdiri dari alinea pembuka, kalimat pembuka, alinea isi atau pesan yang disampaikan, dan yang berikutnya alinea penutup berupa singkat dan harus disampaikan dengan padat jelas agar memudahkan para pembaca dalam menerima informasi yang disampaikan. Lalu yang terakhir, bagian kaki. Di bagian kaki ini memo terdiri dari tempat atau tanggal atau bulan dan tahun pembuatan memo. Sama halnya seperti surat yang sebelumnya, di ujung surat biasanya ada tanda tangan dan di atasnya harus ada biasanya format kami, format saya, dan di atasnya ada tanggal kapan pembuatan memo tersebut. Yang berikutnya, poin ketiga adalah tujuan dari pembuatan surat. Sama halnya seperti surat pada umumnya, tujuan dari pembuatan memo adalah untuk menyampaikan maklumat atau informasi kepada orang lain, pengumuman suatu perubahan dasar atau pada aturan yang berlaku di perusahaan, menjelaskan prosedur baru yang akan digalakkan oleh perusahaan, laporan lintas status apa yang berlaku pada saat itu. Biasanya laporan mengenai perusahaan selalu berubah-ubah, hanya disampaikan agar lebih mudah sampaikan melalui memo yang tulis di papan pengumuman. Yang berikutnya, pemberian nasihat tentang pembuatan
atau suatu keputusan, sama seperti yang tujuan utamanya itu menyampaikan informasi terkait perubahan atau informasi yang ada di perusahaan. Lalu yang berikutnya jenis-jenis memo. Berbeda dengan materi yang minggu kemarin telah dibahas oleh Ibu, yang kami temukan bahwa jenis-jenis memo itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis memo yang bersifat formal atau resmi. Yang berikutnya, jenis memo yang bersifat informal. Seperti yang kita telah ketahui bahwa informal itu ada pembuatan surat atau memo yang bersifat tidak resmi, yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan lisan kepada teman sebaya, rekan kerja atau sebagainya. Sebaliknya, kalau dengan yang formal itu biasanya dilakukan oleh atasan kepada bawahannya untuk menyampaikan berbagai informasi yang ada. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang kelompok kami dapatkan, yaitu pertama mengenai pengertian memo, yang kedua tujuan dari pembuatan memo, dan yang ketiga adalah jenis-jenis memo. Bagi teman-teman, jadi kalau ada perkataan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan untuk mengangkat tangan. Izin bertanya, kami dari kelompok 1 ingin menanyakan, kan memo itu lebih ke pesan singkat, jadi lebih ke the point-nya ya, jadi lebih ke pentingnya. Nah, di dalam memo itu kan kita suka ada pemberitahuan dari kampus terkait kayak libur yang lain sebagainya. Apakah itu termasuk ke dalam memo atau bukan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mengutarakan pertanyaannya terkait dengan apakah informasi yang disampaikan di kampus ini termasuk ke dalam memo atau tidak. Ya, seperti yang tadi telah saya jelaskan bahwa pengertian dari memo itu adalah suatu surat atau informasi yang disampaikan oleh atasan kepada bawahannya untuk menyampaikan berbagai hal seperti peraturan atau informasi lainnya. Lalu terkait dengan pertanyaannya, apakah informasi yang disampaikan kampus kepada kita itu termasuk ke dalam memo? Jawabannya, kalau dilihat dari pengertian yang tadi telah disampaikan, itu masih termasuk ke dalam memo yang ada, yang mana meskipun di informasi yang kita terima itu tidak ada kop surat, tidak ada tanda tangan, namun tujuan dari pembuatan memo tersebut adalah menyampaikan maklumat atau informasi kepada orang lain. Di sini informasi yang disampaikan kampus berupa kertas yang di-share melalui media sosial itu masih termasuk digolongkan ke dalam pembuatan memo. Cuman lebih sederhanakan lagi menyesuaikan dengan kebutuhan instansi yang berlaku. Mungkin itu pertanyaan dari jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika ada sanggahan atau pertanyaan lain, silakan untuk mengangkat tangan. Perkenalkan, nama saya Raisa dari kelompok 2. Ingin bertanya, kenapa pembuatan memo hanya digunakan dari atas ke bawah, tidak dari bawah? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mengajukan pertanyaan. Kebetulan pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya yang lebih ahli terkait memo. Kepada saudari Cantik, saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di mana tadi pertanyaannya apakah bisa memo dari bawahan ke atasan? Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena dilihat dari jenisnya, memo terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama formal dan yang kedua informal. Di mana formal diperuntukkan dari atasan kepada bawahan, sedangkan informal diperuntukkan dari kita kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa ada yang menanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin akan saya simpulkan terkait dari yang telah saya jelaskan. Yang pertama, memo adalah surat yang disampaikan oleh atasan kepada bawahannya untuk menyampaikan informasi, maklumat, perintah atau aturan yang baru. Jenis memo terbagi menjadi 2. Yang pertama informal dan non formal. Informal dan formal. Tujuan pembuatan memo adalah untuk menyampaikan informasi sama dengan pengertian yang telah disampaikan. Mungkin itu presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan. Saya harap presentasi kedepannya bisa jadi lebih baik, dan saya harap kelompok yang berikutnya berprestasi akan jauh
lebih baik dari apa yang telah saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.